kembali lagi bersama saya di podcast Koci, Bintang Harapan Kota Tercinta dari Kota Madiun, tepatnya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Hari ini kita menemukan sosok-sosok yang cukup handal di bidang statistik sama di bidang pertanahan. Jadi kita di sini kedatangan tamu spesial dari BPS, Pak Esti ya, Pak Esti sama Pak Anan dari BPS. Jadi kenapa sih kita kok ngundang beliau-beliau semua, pakar-pakar statistik sama pertanahan gitu. Jadi di sini kita pengen tahu sih, pengen ngulik lah bagaimana pertanian berkaitan dengan statistik dan pertanahan. Mungkin teman-teman ada yang bingung, apa fungsi statistik seperti itu? Statistik itu bukan untuk menghitung beras saja, tapi menghitung hasil dan kuantumnya, hasilnya seperti apa dalam setahun, terus pertanahan juga nanti yang terkait legalitas surat-surat dari pertanahan bisa ditampilkan di pertanahan. Oke, sebelum itu kita masuk ke topik pertama dulu ya. Bagaimana sih pendapat Pak Anas sama Mbak Esti ya terkait kondisi pertanian di Kota Madiun khususnya? Mungkin bisa dari sudut pandang BPS dulu atau sudut pandang dari statistik. Mau silakan. Dari pertanian dulu ya? Boleh. Karena yang di tanah ya. Oke baik Pak. Jadi begini, pertanian ini kan menjadi fondasi dasar tentang ketahanan pangan. Ya. Nah, ketahanan pangan ini tentu sekarang menjadi program strategis yang intinya itu masuk dalam nomor 2 di Astagita Pak Prabowo sama Pak Gibran, sehingga ini tentang bagaimana Indonesia ini bisa mampu untuk mencapai swasembada pangan, terus kemudian kemandirian pangan, terus ekonomi, terus kemudian apa ya, air dan segala macam sumber daya dan segala macam ini, sehingga isu-isu saat ini kalau kita lihat secara global ini contohnya ya, dari data FAO PBB ini tahun 2022 itu ada 53 negara yang mengalami krisis pangan. Dan itu 53 negara, tidak main-main ini. Sehingga ini akan berpengaruh pada dampak global di kiri kanannya, tentu juga akan berpengaruh juga di Indonesia. Dari isu-isu strategis yang global inilah tentu program kemandirian pangan ini menjadi fondasi dasar untuk stabilitas nasional, stabilitas negara gitu. Jadi salah satunya kalau sampai ketahanan pangan ini tidak bisa mencapai kemandirian, dan tentu negara ini dalam ketidakstabilan. Tentu bahayanya sampai di situ. Sehingga mau tidak mau dengan posisi seperti ini, lahan-lahan pertanian yang menghasilkan tentang kebutuhan pangan tentu ini harus dijaga. Isu saat ini yang nasional ini berkembang tentu tentang ya pertumbuhan penduduk. Tanahnya tetap, kebutuhannya terus berkembang kan gitu kan. Nah, ya, rumah, industri, segala macam usaha, sehingga kalau kita tidak bijak dalam menyikapi ini, itu akan menyeser lahan-lahan pertanian yang produktif, ya, sehingga inilah yang menjadi pemicu apa nanti kemandirian pangan itu tidak bisa dicapai. Kira-kira dasarnya itu gitu. Sehingga dengan kebijakan awalnya begini sejarahnya. Sebenarnya sudah ada undang-undang sih yang untuk melindungi itu, di Undang-Undang 41 2009 itu tentang perlindungan tanah LP2B namanya, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah ini sudah ditetapkan sebenarnya di Indonesia ini pada luasan yang bagaimana, berapa mencapai berapa gitu. Cuma sayangnya ini masih belum bisa efektif. Itu permasalahannya, secara tekstual itu sudah disebutkan luasan lahan untuk bisa mencukupi untuk kemandirian pangan itu, tapi spasialnya belum. Nah, spasialnya belum ini sehingga mengakibatkan lahannya yang mana aja sih di tiap
daerah tiap daerah tingkat 2. Jadi Pak, spasial itu apa? Mungkin ada teman-teman dari Cangkojian. Oh iya. Spasial itu apakah spasial atau gimana? Oh ya. Jadi spasial ini berkaitan ruang, Oh, wah, luas. berkaitan dengan objek, berkaitan dengan objek tanah itu letaknya di mana, geometrinya bagaimana. Nah itulah yang berkaitan nanti dengan peta. Kalau tekstualnya itu sudah terdefinisikan itu tentang petanya itu letaknya di mana, bentuk geometrinya bagaimana, terus kemudian jumlah luasannya tersebar di mana saja. Nah karena ada permasalahan ini, akhirnya ditetapkanlah lahan baku sawah. LBS. Jadi LBS ini sebenarnya semestanya seluruh area itu di dalam LBS ini nanti ada yang namanya KP2B. KP2B ini kawasan lahan pertanahan pangan berkelanjutan tadi. Kawasan di dalam struktur luasan yang luas tadi di dalamnya ada KP2B. Kemudian di dalamnya lagi ada LP2B, di dalamnya lagi nanti ada LSD, lahan sawah yang dilindungi. Lah sekarang baru tren banyak penafsiran yang, tapi sebenarnya kan tetap saja ada suatu arah kebijakan yang sebenarnya yang satu dari UUCK Undang-Undang KPA 6 2003 ini, yang satu ini kan peningkatan iklim investasi, yang satu lagi ini juga tetap menjaga kemandirian pangan. Jadi bagaimana meningkatkan iklim investasi ini dengan berbagai deregulasi dan kemudahan di masa sekarang. Ini jangan merusak yang dilindungi ini. Jangan dibabat semuanya, nanti sehingga habis lahan sawah itu akan terkonversi menjadi non sawah. Nah ini sebenarnya. Kalau di Kota Madiun sendiri Pak, ada nggak Pak seperti itu Pak? Tentu di berbagai kota itu ada. Ini buktinya begini. Dalam periodik beberapa tahun itu selalu ada yang terkonversi lahan sawah menjadi non sawah, atau bisa juga terkonversi dari pemukiman atau kegiatan usaha yang lain atau industri. Nah ini tentu mengurangi tentang jumlah lahan sawah itu sendiri. Sehingga dengan adanya LSD itu sebenarnya tujuannya untuk mengerem itu juga. Dan yang terakhir supaya tidak terlalu cepat ini progres ini, sehingga nanti bisa diarahkan pada sebenarnya kegiatan pemanfaatan yang ruang ini bagaimana sih yang tepat dengan tata ruang itu, sehingga jangan menyeser dulu lah yang lahan-lahan pertanian subur ini yang dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan. Kalau nggak salah di dinas pertanian ini jaga pangan, jaga masa depan ya. Jargonnya itu ya. Nah itulah yang sebenarnya yang mau diwujudkan. Dijaga nih lahan ini supaya bisa masa depan itu bisa bertahan. Sekarang ke PSD selaku BPS, apa yang sudah dijelaskan Pak Anam tadi kan berkaitan juga Pak ya. Maksudnya ada nih sawah yang dilindungi, ada sawah yang lebih dilindungi Pak ya tadi, maksudnya bisa tidak terlalu cepat lah untuk pergerakan jadi non sawahnya. Dan itu dari BPS sendiri apakah ada pengaruhnya ke produktivitas tanaman, terutama di statistik pertaniannya? Oh baik, terima kasih sebelumnya sudah diundang. Saya juga menunggu pertemuan dengan Pak Anang. Memang banyak diskusi, intinya berburu sebenarnya. Tidak juga, karena datanya juga dari beliau. Oke. Jadi kalau BPS ini mungkin sedikit kita perannya ya, BPS ini kan memang lembaga resmi untuk menulis angka statistik negara ya. Jadi official statistik berbagai macam indikator yang nanti digunakan negara ya, tujuannya ya pemerintah itu untuk melakukan kebijakan. Itu datanya kan nggak cuma maksudnya banyak data ya, data kami itu jadi ekonomi, kependudukan, sosial, dan ekonomi pertanian ini masuk di ekonominya gitu. Nah, kalau gambarannya sendiri ya memang kalau di kota ya sudah jelas ini tidak dominan, tapi tugas kami adalah menghitung, mencatat berapa yang bermain di sana, berapa nilai tambahnya, sehingga nanti bisa menjadi menyumbang di pertumbuhan ekonomi atau
Kan itu kan pasti nanti akan nilai dalam bentuk BDRB ya, kita kenal ya, produk domestik regional bruto. Itu bisa itu sebuah angka yang bisa menggambarkan ya. Jadi acuan juga. Iya betul. Yang menggambarkan kemajuan suatu wilayah kan, dilihat dari seluruh sektor perekonomian. Kalau di Kota Madiun sendiri di sektor pertanian ini memang tidak dominan ya, kecil ya. Kalau dari PDRB 2024 itu kita memang dari 18 T ya ADHB, share-nya sektor pertanian ini hanya 0,71%. 0,1%. Nggak sampai 1%. Yang di sektor pertanian ya. Iya. Sebelumnya memang kecil banget ya. Ya maksudnya bukan berarti nggak ada ya, 0,171 kali 18 T itu ya sekitar 8 ya Lumayan. ada ya, ada miliaran lah ya di situ, dan itu kan nggak bisa kita nggak bisa kita pandang sebelah mata, betul, karena mereka ada, terus juga menggerakkan perekonomian gitu. Kalau nggak ada mereka ya nggak jadi 18 T gitu intinya gitu. 1000 kurang 100. Betul. Nah itu secara perekonomiannya. Kalau dari sisi penyerapan tenaga kerja memang agak berbeda dengan kondisi di nasional maupun di provinsi Jawa Timur ya. Kalau di nasional provinsi itu kan memang di sektor pertanian itu cukup dominan, ketiga. Kalau dari PDRB itu ketiga terbesar Pak, baik nasional maupun provinsi. Tapi penyerapan tenaga kerjanya tertinggi 30% dari seluruh angkatan kerja yang ada di Indonesia ya. Kalau di Kota Madiun memang kecil, hanya 2% dari. Jadi sebenarnya pertanian itu juga salah satu penyumbang lapangan pekerjaan juga. Betul. Jadi teman-teman yang terjun ke pertanian itu juga menjadi salah satu aset penyumbang tadi. Ya, jelas mereka tidak menganggur, mereka bekerja di pertanian. Dan jumlahnya di Kota Madiun itu 2% dari total penduduk kerja ada sekitar 2.377. 2.300, 2% berarti sekitar 200. Enggak, itu sudah totalnya. Oh, totalnya. Oke. 2.377 itu sudah total dari penduduk pekerja di Kota Madiun itu. 2.000-an itu ada di pertanian. Jadi kan 2.000 ini kan harus dipelihara ya, jelas ya sama pemerintah gitu, dan mereka ada. Itu dari share-nya di perekonomian dan share-nya di penyerapan tenaga kerja. Lalu gambaran menariknya juga kemarin kita potret di sensus pertanian ya, kemarin 10 tahun terakhir ya, karena sensus pertanian itu juga diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Terakhir kapan? 2023. 2023 ST 2023 berarti. Betul, ST 2023. Itu juga animonya tinggi. Naik kita 36% dari UTP ya, kita bilangnya itu usaha pertanian perorangan. Itu naiknya dari tahun 2013 itu sekitar 36%. Mereka nyambi juga. Kenapa saya bilang nyambi? Karena bukan profesi utama kan. Pertanian. Persiapan pensiun. Jadi ada yang profesi utama. Saya minat sekali karena ini kenapa di pertanian itu sekarang kok anak-anak muda itu jarang melipir. Sebenarnya enggak juga, sebenarnya kalau bisa memanfaatkan itu hasilnya pangsanya juga luar biasa. Cuma ini harus ditunjang dengan ya dukungan-dukungan pemerintah, terutama masalah stabilitas, akses atau kemudian harga, terus market gitu segala macam itu lah. Kalau nanti apalagi dengan adanya apa ya, dengan adanya Perpres 59 2019 tentang pencegahan alih guna fungsi lahan sawah ini, itu ada insentifnya Pak. Nanti ada. Jadi insentif bagi lahan-lahan sawah yang dilindungi itu banyak sekali ternyata. Sehingga nanti mereka akan mendapat misalnya sarana prasarana pembangunan di bidang sektor pertanian itu sendiri, terus kemudian sarana prasarana di bidang pembangunan irigasinya, terus kemudian transfer teknologi tepat gunanya, terus nanti akan mengarah pada model closed loop. Closed loop itu pembangunan di sektor pertanian yang mulai hulu ke hilir, dari petani ini nanti tinggal kerja saja dia. Nah ini pemerintah akan gandeng dunia usaha, berkemitraan itu dalam rangka untuk mengembangkan taraf hidup petani itu sendiri sebenarnya. Jadi Banyak. pasca panennya itu sudah ada yang ngambil Pak ya. Salah satu dukungan nanti di bidang apa ya, insentif itu salah satu program seperti itu. Mulai tahun berapa? Mulai 2019.
dengan perpres itu. Nah, Sebenarnya sudah berjalan ya. iya, sedang berjalan sekarang. Oke, pertanyaan berikutnya. Tanya Mas ke sini Pak. Terkait pertanyaan juga. Kembali ke topik yang masalah BPN. Iya, iya. Ada nggak kendala-kendala, terutama kendala-kendala peralihan fungsi lahan sawah ke lahan lahan non sawah itu tadi Pak ya? Itu kan ada beberapa permasalahan yang mungkin di lapangan itu terjadi. Kira-kira pernah Bapak nemui nggak? Mungkin nggak dimajuin aja di luar, mungkin ada kendala terkait. Waduh, aku pengen ngedol sawahku karena pengen ngedol sawahku, ternyata sawahnya itu dilindungi seperti itu. Nah, Iya. apakah itu menjadi sebuah polemik tersendiri seperti itu? Iya, jadi begini, beberapa kasus ya memang terjadi karena peraturan perundangan itu sudah diundangkan ya tentu semuanya dianggap tahu gitu. Dan tanah pertanian ini ya memang ada aturan-aturan secara spesifik yang mengatur itu. Misal contoh tanah itu mau dijual ya, tanah pertanian itu. Kalau dia pemiliknya itu di luar kota, terus tidak terletak di pada perbatasan kecamatan yang sama terhadap letak tanah itu, dia terkena ketentuan absentik. Absentik itu artinya bahwa pemilik tanah ini di luar batas wilayah kecamatan di mana tanah itu berada gitu. Nah ini kenapa ada aturan seperti ini? Ini pada intinya bahwa tanah pertanian itu diusahakan dikelola secara aktif. Jadi diusahakan sendiri, dieksplorasi sendiri sehingga tidak menimbulkan semacam ya monopoli tanah atau tukang tanah, sehingga pemilik tanah itu mungkin luasannya tidak, atau mungkin kalau dipecah menjadi kecil-kecil, larangan tanah pertanian dipecah di bawah 2 hektar itu juga masih berlaku. Di bawah 2 hektar pemecahan tanah pertanian kecuali waris itu juga diatur juga tidak diperbolehkan juga. Sehingga ini mungkin yang dianggap menjadi kendala-kendala bagi orang-orang tertentu yang punya kepentingan di sektor-sektor di pertanian. Pernah nggak Pak menemui masalah pergeseran galungan itu pernah nggak Pak? Oh galengan. Jangan jadi masalah tersendiri Pak Esti. Jadi katakan ini galengan saya segini, terus ada tetangga itu bikin galengan lagi digeser-geser. Dalam semalam. Sehingga batasnya pindah ya. Dalam beberapa tahun saya ngalami sendiri nih. Jadi saya ini punya lahan di Tulungagung sana. Tahun 2007 saya potret dengan alat ukur ketelitiannya sangat presisi, itu dari 3 kilo kesalahan sistematiknya cuma 2 mili. Nah pada tahun 2000 berapa gitu, setelah saya kembali ke sana, galengan itu memang pindah. Itu hampir setengah meter. Nah itulah gunanya aspek legalitas tentang sertifikat hak atas tanah. Jadi lahan sawah ini nanti ada aspek legalitasnya, disertifikatkan, itu maksudnya untuk pelindungan, untuk kepastian hukum ya. Berarti ketika sertifikat itu tertulis luas. Tidak hanya luas Pak, luas itu sebenarnya yang paling vital pada perekaman data objek tanah di sertifikat itu yang paling vital adalah batasnya sama dimensi arahnya. Nah sehingga batas itu dia akan menentukan panjangan. Nah panjangan itu di metode pengukuran di BPN itu memang ada berbeda dengan metode pengukuran di media-media lain. Dia di pengukuran di BPN itu harus bisa direkonstruksikan. Sehingga kalau galengan itu pindah, kalau itu bisa mengajukan permohonan rekonstruksi batas itu. Sehingga dari data-data yang ada itu, yang sudah kami rekam itu, nanti bisa direkonstruksikan bahwa batasnya di sini. Itu sudah bisa digeser lagi. Tidak, galengannya yang geser. Tapi kembali lagi. Tapi kewajiban si pemilik tanah tentu dia menjaga tanda batasnya. Kalau tanda batasnya hilang semua pada kondisi tertentu, kita tidak bisa memberikan batas juga, sehingga harus kesepakatan baru atau penataan batas. Nah, terus Pak Esti ini terkait tadi yang sudah geser-geser tadi kan, kita geser ke Pak Esti. Pak Esti, pernah nggak ada kendala terkait pengumpulan data di pertanian Kota Madiun khususnya? Atau mungkin dulu Pak Esti pernah dinas di luar Kota Madiun mungkin? Pernah. Nah, itu pernah ada kendala terkait pengumpulan data itu, maksudnya petani itu kan kadang aduh wis dipanen ya wis diusung truk katakan di situ, aduh enggak. Nah itu terus akhirnya dia pakai data seadanya, seingatnya dia sendiri. Pernah nggak
mengalami seperti itu. Iya, baik. Untuk data pertanian memang kita kan bermitra dengan Dinas Pertanian ya. Iya. Suplai data palawija, Pak. Jadi palawija, hortikultura kita masih butuh sumber dari pertanian karena tenaga BPS juga terbatas gitu. Baik tenaga personalnya juga anggarannya. Nah, untuk data yang kita kumpulkan sendiri dan memang sudah diamanai oleh Presiden untuk menghitung itu adalah data beras ya Pak ya, produksi beras ya. Yang sekarang kita sudah rilis setiap bulan di tingkat nasional, di tingkat di Indonesia ya. Jadi memang BPS ini setiap bulan sekarang sudah merilis data produksi beras, dan itu memang dalam perjalanannya kan kita memang tidak bekerja sendiri. Satunya juga BPN itu menjadi mitra BPS dalam hal supporting data LBS karena tadi data kita dari hasil survei ya, bukan data dari populasi yang maksudnya yang sensus, skala sensus. Data survei itu kan membutuhkan menimbang populasi tadi. Populasinya adalah dari data LBS. Ladang sawah, dan itu yang kami kerjakan sekarang adalah survei kerangka sampel area ya, itu untuk mendapatkan produksi padi dan estimasi luas panen. Estimasi luas panen sama produksi padi. Iya, luas panen padi tiap bulan, jadi nanti bisa mendapatkan nanti produksinya padi berapa, terus konversi ke berasnya nanti berapa gitu. Nah itu yang kita jalankan tiap bulan kan, nanti petugas itu ke lapangan itu juga berkembang citra satelit tadi mau track fase tumbuh tanaman tiap bulan gitu. Jadi mereka mengikuti untuk seluruh segmen. Jadi kita wilayah tugasnya segmen-segmen Pak. Jadi segmen wilayah amatan itu adalah ukuran 100 kali 100 luas ya. Bukan, untuk KSA untuk mendapatkan estimasi luas panen tadi. Itu berukuran 100 kali. Itu kita amati tiap bulan, dan memang petugas harus memotret fase tumbuh tanamnya, dan kalau itu sebenarnya nggak banyak kendala sebenarnya dalam pengumpulan datanya. Kendalanya mungkin kalau petaninya kadang ini baru ditanduri nggak usah disebut karena kita butuh karena di survei itu memang dikunci ya, ada penguncian. Jadi di titik tertentu itu kita harus setiap bulan kan mendatangi titik yang sama, dan kalau belum masuk ke dalam radius itu kita bisa motret. Nah, kadang itu titik pusat radiusnya itu ada di tengah-tengah sawah yang baru ditanduri gitu Pak ya. Akhirnya sama petaninya wes nggak usah gitu. Jadi minyaknya gitu tiap bulan itu wes minyaknya. Rusak tanam. Oke. Ya paling cuma itu untuk pengertian petani, kadang ya ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Ya, kita lagi berkembang, suatu saat bisa pakai remote sensing ya, atau mungkin pakai drone. Ya, karena kalau pakai Google kan belum real time. Nah, dan karena petugas harus tiap bulan real time ya tetap melakukan. Kalau ini Pak dari hasilnya KSA itu namanya itu seperti apa hasilnya partinya? Ya, untuk sekarang kan kita yang sudah merilis itu KSA hasil tahun 2024 ya, yang sudah angka tetap gitu. Kalau yang tapi KSA ini juga punya keunggulan adalah dia bisa memberikan angka potensi 2 bulan mendatang. Gitu. Jadi misalkan Desember kan sekarang sudah belum habis ya, belum habis, tapi sudah punya angkanya kita, karena dari hasil pengamatan tiap bulan petugas tadi dari mengamati fase tumbuh tanaman tadi bisa memperkirakan kapan dia panen gitu kan ya. Karena sekarang fasenya tanaman itu sudah generatif, sudah malainya sudah agak kuning, nanti bulan depan sudah panen gitu. Dan itu juga nanti berbasiskan spasial tadi bisa dihitung berapa kan luasan tanahnya dikali dengan produktivitas, mendapatkan hasil produksi paling tinggi di Kota Madiun itu berapa dan kapan? Iya. Sebenarnya kita kalau dari survei Ubinan ya tadi ya, untuk mendapatkan rata-rata produktivitas tanaman itu petugas juga tiap sapron ya, kami bahasanya menyebutkan tiap 4 bulanan itu lapangan itu 4-5 kilo per plot, itu sekitar berapa kalau dikonversi ke ton ya, nggak sampai 6 ton per hektar ya. Estimasi satu kotak kurang dari 1 ton ya. Yang hasilnya kemarin produktivitas di Kota Madiun itu 5,81 ton per hektar.
rata-rata Iya. 5,81 ton 2024. 2020. 2025 Itu belum. sudah cukup belum Mbak kira-kira untuk mencukupi makan di Kota Madiun? Wow. 5,81 itu Nah, Akan cukup. wah, iya. Ini butuh hitung-hitungan neraca ya ini ya. Tapi dari kasat mata sudah jelas tidak cukup. Tidak. Lahannya saja tidak Kalau cukup. dari hasil produksi petani sendiri belum dimakan lagi, belum dijual ke Nganjuk ya. Karena kita impor. oke, hasil panen petani kita tuh kadang ya dibeli ke Nganjuk. Ada yang Nanti kita terima di sini sama aja. oke, ini jelas tidak cukup mas. Kalau untuk memproduksi atau mencukupi makanan. Ada kekurangan itu ya karena luas lahan kita yang memang sedikit demi sedikit ini berkurang. Konsumsi penduduk yang memang kita Ya, seperti yang dijelaskan Pak Anam tadi, jadi kondisi di Kota Madiun ini khususnya pertumbuhannya meningkat terus Pak ya. Kalau secara alami ya memang begitu meningkat. Karena ya bendanya ya itu berbagai kepentingan pertumbuhan penduduk, kepentingannya tambah. Hukum alaminya ya akhirnya kalau kita tidak mempertahankan betul, Ya. itu akan susah untuk terwujud swasembada pangan. Nah, terus gini Pak, tadi kan di BPS ada BPN ya, Oke. Pertanian Negara itu ada aturan-aturan yang mengikat itu termasuk yang tadi LP2B, terus Iya. sampai ke dengan LBS dan LSD tadi Iya. seperti itu tadi. Kategori sawah yang dia dibilang LSD itu seperti apa? Apakah ketika saya beli sawah dari orang lain katakan saya beli sawah itu apakah tanah saya itu sudah dianggap LSD atau belum sebetulnya? Oh, jadi begini. Atau kalau Iya, belum iya. saya harus mendaftarkan misi Nah, harus bagaimana? gitu. Bisa dijelaskan Pak? Iya, oke. Jadi dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah ini dasarnya Perpres tadi yang 59 2019 ini. Nah, implementasinya itu ke Keputusan Menteri 1589 tahun 2001 itu tentang penetapan lahan sawah yang dilindungi itu. Jadi di situ itu sudah ada peta secara nasional itu yang dilindungi itu yang mana aja, tapi itu dasarnya citra. Dan LSD ini lahan sawah yang dilindungi ini memang harus diverifikasi karena di dalam lahan sawah yang dilindungi ini di dalamnya ini masih ada hal yang harus dikeluarkan. Contoh itu dalam citra itu ditetapkan secara LSD tapi faktanya sudah dibangun sama penduduk jadi rumah gitu. Nah itu banyak kan. Nah, terus kemudian ada lagi misalnya contoh itu di peta citranya itu ditetapkan sebagai LSD ternyata itu tanah non pertanian bisa juga ini karena tanah non pertanian ini banyak juga yang dalam kelas-kelas transisi itu difungsikan sebagai sawah tapi sebenarnya dia tanah pekarangan. Lah hak milik tanah pertanian yang non pertanian tadi itu bisa dikeluarkan dari LSD dengan mengajukan rekomendasi nanti akan dikeluarkan dari peta itu termasuk itu hak guna bangunan yang terplotting secara peta secara spasialati itu menjadi ditetapkan dari LSD itu bisa dikeluarkan juga. Berarti ketika ada bangunan yang aslinya ini dia LSD, Iya. itu kalau ketahuan itu bisa dibongkar Pak? Bukan dibongkar, artinya dia dikeluarkan dari lahan LSD melalui rekomendasi gitu. Karena tidak mungkin bahwa itu difungsikan sebagai lahan sawah gitu. Karena dasar untuk penetapan itu tentu berbasis citra satelit resolusi tinggi ini kan tentu tidak real time kan. Nah ini yang harus di cleansing lagi gitu. Nah tahap ini yang kita lakukan cleansing ini di LBS ya. Di makronya itu kita cleansing itu sehingga lambat laun itu akan menghasilkan data yang betul-betul clear yang bisa didefinisikan lahan sawah. Nah sawah itu kan sebenarnya definisinya kalau di Perpres 59 itu kan area pertanian basah maupun kering yang dia ini ditanami atau ditanami sawah yang terus-menerus dan atau dia ditanami tanaman semusim. Tanaman semusim ya. Iya. Musim hujan-hujan biasanya. Ya artinya ada juga dia selang-seling itu dia tanami pari dalam periodik 1 tahun dalam berikutnya dia tanami palawija, jagung. Nah itu bisa didefinisikan sawah. Dan itu juga bisa menghantam juga LSD itu menghantam tanah-tanah non pertanian karena faktanya juga tanah pekarangan itu dijadikan sawah sehingga dia terpotret LSD lah. Sepanjang tanah non pertanian ini hak milik non pertanian ini masuk LSD
dalam cakupan area tadi itu bisa dikeluarkan lewat rekomendasi. Dan sekarang ini untuk memperketat laju alih guna fungsi lahan ini kebijakan Kementerian ATR ini mengeluarkan moratorium penundaan sementara supaya ini tidak dialih guna fungsikan. Tapi tidak semua, ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan misalnya HGB tadi, terus kemudian hak pakai yang non pertanian, terus kemudian hak milik yang non pertanian, atau di lapangannya udah existing, ada urukan, ada bangunan, itu bisa dikecualikan, tidak masuk dalam moratorium ini. Dan moratorium tujuannya itu nanti kalau kan LBS ini seluruh wilayah Indonesia ini harus tercapai berdasarkan Perpres 2012-2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah itu nanti sampai tahun 2009 ini harus tercapai 87%. LBS ini nanti dari 87% ini dari LBS itu nanti akan ditetapkan menjadi LSD. Lah LSD inilah nanti kalau sudah LBS sudah terkelincing dari hal yang faktor pengurang tadi, ini akan ditetapkan menjadi LSD. LSD sudah clear and clean, ini nanti akan ditetapkan menjadi LP2B. Kalau sudah ini tidak bisa diutak-utik lagi. Berarti sudah tidak bisa untuk dialih guna fungsikan, tidak bisa. Tapi konsekuensinya pemerintah juga memberikan insentif yang luar biasa tadi. Jadi petani tidak usah khawatir lah, karena apa yang di pertanian ini ternyata menjadi buffer penyangga strategis nasional dan itu sangat strategis untuk sektor-sektor pertanian di masa mendatang karena ada program perlindungan dan ada insentif tadi. Jadi anak-anak muda bisa kembali lagi bertani lebih kreatif lagi dengan penerapan transfer teknologi dan segala macam, dan itu akan mendatangkan prospek yang bagus. Oke teman-teman Cakoci ya, terutama yang dapat warisan tanah ya toh, jangan dijual. Jangan dijual dulu. Biar jadi LSD nanti dapat insentif. Jadi petani aja wes. Jadi petani itu enak, nggak harus pakai seragam aja wes nyemplung. Yang penting tahu ilmunya, paham teknologinya, apalagi sekarang kan ada yang tadi Pak ya insentif dan lain-lain. Teman-teman bisa support ketahanan pangan nasional terutama. Oke. Terus ini Pak, kalau seumpama saat ini, saat ini seperti Kota Madiun ini kan nggak usah jauh-jauh lah. Di Kota Madiun ini kan sudah banyak yang mulai terkoneksi seperti itu. Nah, dari pihak BPN itu seperti apa? Apakah berusaha untuk muncul jadi bangun selang atau tidak selang? Ini kan jadi sama di selang. Kalau BPN tidak tukang ujung-ujung ya. Jadi BPN itu bagian daripada suatu lembaga negara yang tugasnya tentu ikut mengamankan tentang negara itu sendiri gitu. Cuma di bidang pertanahan tentunya kan begitu kan. Sehingga sumbangsi BPN itu tentu tentang kebijakan-kebijakan tentang bagaimana pengendalian alih guna fungsi lahan ini, administrasi pertanahannya itu nanti bisa menjadi valid bahwa itu betul-betul area yang terplotting itu betul-betul potensial untuk bisa menghasilkan produktivitas lahan sawah tadi yang tinggi. Terkait produktivitas pertanian Pak. Data dari BPS terkait luas lahan sama data dari BPN itu apakah selama ini saling sama atau ada perbedaan sedikit seperti itu Pak SD atau Pak? Tidak punya luas lahan. Tidak berundang juga kemarin. Kita hanya kemarin menangkap sensus pertanian itu ya tanah itu rata-rata berapa hektar sih? Sawahnya gitu kan, rata-rata berada kali berem hampir sekitar kemarin ya 70 kali berem. Tani kecil-kecil. Berem itu di mana? Ya nggak sampai setengah hektar. Jadi mereka kerjain ya setengah hektar. Berarti kalau di Kota Madiun sendiri kebanyakan itu petani yang petani gurun itu petani penggarap sawah pokok atau penggarap lahan pribadi kalau dari perwakilan BPS. Nggak sampai sedalam itu sih. Ini petani. Ada sih kita kemarin kepemilikannya itu ada digunakan sendiri sama sewa.
Jadi kalau yang di Bangkok itu sewa ya. Ya. Bukan sampai segitunya sih dalamnya. Termasuk yang itu tadi ya, kita apa namanya, dari petani-petani itu kita ini produksi ikan itu dari BPS juga memprogram seperti yang produksi Pak kembali ke BPN gitu. Ini kan administrasinya sudah sedikit lebih baik daripada yang 10 tahun belakang. Masih pernah nggak nemui satu lahan atas nama 2 orang? Begini, kalau Itu kan menjadi seperti kendala di pertanian juga Pak, karena kan sekarang ini banyak dari kami terutama dari pertanian itu kan orang itu mendaftarkan, Pak aku daftar jadi petani Kota Madiun supaya dia dapat subsidi dan lain-lain seperti itu Pak. Tapi kita kenyataannya itu ketika kami survei kadang lahannya itu berseberangan atau lahannya itu tumpang tindih seperti itu. Apakah pernah menemui seperti itu? di berbagai daerah itu ada Pak, karena berkaitan dengan perjalanan bagaimana BPN itu meregistrasikan itu semua, berkaitan dengan perkembangan aturan juga, berkaitan dengan perkembangan teknologi juga, sehingga masalah gap overlap itu di mana-mana terjadi karena pengukuran itu sebenarnya orang ukur di media apapun itu tidak ada yang benar sebenarnya, tapi mendekati kebenaran yang ditoleransikan pada ketelitiannya, sehingga gap overlap itu memungkinkan akan terjadi di saat orang ada melakukan pengukuran soal bidang tanah, itu alatnya beda, metodologinya beda, terus pengamatan pengolahan datanya juga beda, itu luasannya juga beda. Terus yang kemudian gap overlap itu juga disebabkan juga karena kadang-kadang masyarakat itu nggak ada tertib juga, batasnya tidak dipasang, sehingga pada saat ini diukur tanah saya di sini misalnya, pada saat ini diukur di sini, saya tunjukkan di sini, saya orangnya tidak tertib nih, sehingga pada saat sertifikat tersebut patok itu sebenarnya tidak ada, yang ditunjukkan dengan bambu atau apa itu. Kemudian tetangga saya sertifikatkan, dia nunjukkan lagi di sebelah sini, tidak di sini yang saya tunjukkan dulu. Lah itulah penyebab-penyebab di antaranya gap overlap, di samping adanya kepentingan-kepentingan lain daripada si user itu mensertifikatkan tanah. Terus kemudian di dalam BPN ini terus berjuang terus Mas untuk supaya sekarang itu data sertifikat itu harus divalidasikan. Jadi validasi itu nanti sudah tidak ada istilah yang namanya overlap atau gap. Jadi istilah satunya no gap, no overlap. Dengan data yang valid seperti ini nanti sudah tidak ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa batas dan segala macam. Data-data lama itu juga kita adakan penataan batas lagi, kita cek lagi berdasarkan apa laju lalu lintas vegetasi pertanahan, misalnya terjadi pemecahan dan jual beli, dan disitulah tempat untuk menata batas itu mengefekkan dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya di masa sekarang. Terus pertanyaan berikutnya, seberapa penting sih data-data dari pertanahan dan data-data dari BPS untuk menunjang pertanahan khususnya di Kota Madiun? Jasa dari Mbak Didi. Sangat penting. Pentingnya apa Pak? Kira-kira? Ya, kan meskipun kecil ya, tapi kalau misalkan tidak mencakup keseluruhan itu juga akan beda hasilnya ya dengan kondisi sebenarnya. Nah, saya sebenarnya lebih menyoroti di kota itu mungkin kadang melihat karena memang ini tidak dominan, akhirnya agak dipinggirkan gitu. Padahal itu juga bernilai ya, bisa dari yang harusnya bisa mengcover keseluruhan, tapi ternyata hanya sedikit gitu yang bisa muncul datanya gitu. Jadi harapannya sebenarnya dari mitra kami juga sebenarnya juga memotivasi ya para pelaku pertanian itu juga. Kita juga motivasi. Maksudnya dan juga memelihara datanya, maksudnya ada catatannya gitu. Karena BPS itu pasti akan mensurvei, menanyakan produksinya berapa, terus apa namanya kendalanya dan sebagainya. Tapi sayangnya emang belum semuanya terpola seperti itu. Misalkan kita ke rumah tangga ke rumah tangga pertanian, kan mereka memang tidak
utamanya kan tidak di situ ya penghasilan, tapi mereka punya pohon mangga misalkan, mereka punya pohon mangga yang mereka ditebaskan, itu juga menjadi nilai tambah sebenarnya, nilai tambah. Tapi itu apakah rekap gitu, apakah nyampe ke dinas gitu, padahal itu juga punya rupiah gitu ya, bisa menambah di nilai tambah ekonominya. Nah, itu sebenarnya membuka literasi masyarakat supaya bisa tetap menyampaikan pendapat. Bapak-bapak sama ibu mau bisa ngobrol sama Bapak aja. Terus gini Mas, kalau untuk pertanian ini kan ada satu ya. Ada satu pertanian, ada perikanan, dan peternakan. Nah, itu apakah data-data dari peternakan dan perikanan yang kita itu sudah terakumulasi ke BPS semua atau belum? Iya. Sebenarnya kami itu mencatat di PDRB itu semua subsektor pertanian ya, nggak cuma tanaman pangan, tapi juga ada hortikultura, peternakan, perikanan, terus kehutanan pun kita juga cacah, meskipun di sini juga nggak ada hutan ya, tapi ada tanaman hutannya Pak ya, ada apa namanya jatinya, ada mungkin bambunya di sini juga ada, dan itu harus dihitung juga BPS itu harus hitung, maksudnya berapa ini nominalnya yang jualan bambu, berapa yang punya jati yang dijual kayak gitu tuh BPS harus hitung itu semua. Nah selama ini yang selain data pertanian dari peternakan itu kami ada pengumpulan data pemotongan ternak. Itu nanti bisa menjadi menghasilkan data kebutuhan daging, persediaan daging, persediaan daging di Kota Madiun kan berdasarkan dari hasil pemotongan ternak di RPH. Nah, kendalanya sih yang kita catat kan sebenarnya nggak cuma yang di RPH ya, pemotongan ternak yang ada di RPH, tapi juga di luar RPH. Yang itu yang kesulitan kita mengakses. Nah, kemarin kita juga sudah koordinasi dengan bidang peternakan, hendaknya yang di luar RPH itu juga dilaporkan entah melalui juru potong halalnya mungkin ya, kemarin juleha kita mungkin pendekatan ke kelompok ternak gitu ya. Karena produksi daging itu juga menjadi ini juga penting untuk ya ketahanan pangan, sekiranya konsumsi ya, budidaya kan juga ya, kita juga selalu Jadi kan tadi pertanian Pak ya, kita masih lahan LPS. Ada nggak Pak lahan-lahan yang dicatat sama bidang pertanahan Pak? Ya. Khususnya di luar pertanian, maksudnya kayak seperti itu tadi perikanan, terus peternakan dan lain-lain itu, apakah bisa didaftarkan juga atau itu tercatat sebagai tanah biasa aja seperti itu? Begini, sebenarnya tanah ini itu dalam peraturan dasar pokok agrari pasal 19 itu seluruh wilayah Indonesia itu harus terdaftar. Seluruh bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini harus bisa terdaftar. Cuma karena mengingat keuangan negara itu dijalankan bertahap. Di masa sekarang ini sudah banyak program-program PTSL di seluruh Indonesia itu dengan skala jumlah yang sangat besar. APBN mengeluarkan dana itu untuk melakukan sertifikasi hak atas tanah itu. Jadi tidak ada satu bidang yang kelewatan. Harapannya begitu. Cuma dari pemilik tanahnya itu seringkali masalah tingkat kepentingan atau prioritas itu kadang-kadang ada yang tidak memerlukan itu. Pemerintah sudah mengasih program besar-besaran sertifikasi gratis yang mungkin di BP 0 rupiah itu untuk program saya, tapi itu juga masih ada juga masyarakat yang tidak melaksanakan itu, menjalankan, tidak memanfaatkan program itu. Sehingga dengan posisi seperti itu di masa sekarang ya adalah sebagian kecil yang itu belum terdaftar atau belum bersertifikat, dan itu tetap saja bisa didaftarkan haknya sesuai dengan alas hak dan penguasaannya itu apa gitu, itu bisa disertifikatkan secara mandiri gitu. Atau syukur-syukur dari pemerintah daerah ada program sekarang ada Mas, dari pemerintah daerah itu termasuk gang-gang kecil itu disertifikatkan karena itu untuk jaminan kepastian hukum di saat pemerintah daerah ini melandingkan program pembangunan dia di atas aset yang betul-betul sudah benar, karena jaminan kepastian hukumnya ini akan menjadi landasan untuk pembangunan di atasnya. Sekarang sudah nanti mulai tahun ini sudah berjalan pensertifikatan jalan-jalan kecil, jalan-jalan lingkungan, nanti tahun depan juga akan berjalan lagi sampai tanah-tanah
jalan, sungai segala macam itu nanti arahnya juga akan tersertifikasi semua. Sekarang baru yang jalan itu. Jadi kesimpulannya kan semua harus disertifikasi, harus didaftarkan kan. Sertifikat dan bisa disekolahkan Pak ya? Bisa. Jadi begini Mas, kenapa ya kita ini kerja keras nggak karu-karuan, tapi hidupnya ya begitu saja. Sebenarnya di luar sana nggak kalah, kita kerja keras dengan yang di luar sana, tapi mereka bisa kesana kemari itu. Karena perbedaan yang mendasarnya gini, Bu Sri Mulyani itu sering menyampaikan, aset kita ini banyak yang tidur. Sehingga kalau aset kita ini bisa bergerak lewat pemberdayaan, mungkin akses permodalan dan segala macam, ini tentu akan menopang tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau sudah punya sertifikat ya jangan didiamkan saja gitu. Sehingga apa fungsi sertifikat ini menjamin proteksi kepastian hukumnya untuk supaya hak kepemilikannya ini jelas gitu. Ini juga ada fungsi manfaatnya terhadap perputaran penunjang ekonomi dengan akses permodalan di atas pemberdayaan tanah itu sendiri. Namanya penataan akses, pemberdayaan tanah masyarakat yang bisa menopang kegiatan daripada perekonomian masyarakat sendiri. Sekarang baru digalakkan di program reforma agraria. Itu seperti itu. Berarti kendala utama di pertanahan, khususnya di pertanian ini banyak tanah yang belum disertifikat Pak ya? Tinggal sedikit, tidak banyak, bahkan mungkin ya tidak banyak, bisa juga 1-2 kalau tanah masyarakat dalam suatu kelurahan itu tidak banyak lah itu. Khususnya Kota Madiun itu Iya, hampir semuanya, karena Kota Madiun itu sudah dideklarasikan menjadi kota lengkap. Nah, kota lengkap berarti tanah itu sudah terdaftar semuanya, cuma ada yang hanya terdaftar saja tapi belum dilanjutkan penerbitan sertifikatnya, ada yang sudah terdaftar tapi plus dilanjutkan penerbitan sertifikatnya. Nah, itu. Terus ini Pak, yang jadi pertanyaan saya. Kota Madiun itu kan ada beberapa tanah bengkok yang eksklusif Pak ya? Di Iya. Kota Madiun sendiri. Iya, Nah iya. itu pripun Pak? Sama ada aset-aset dari pihak kabupaten mungkin atau dari Iya. daerah lain yang aset-asetnya itu masih ada di Kota Madiun. Nah itu seperti apa Pak? Sebenarnya gini, itu hanya masalah wilayah administrasi sebenarnya. Kota Madiun itu juga punya loh tanah bengkok yang ada di Keranggan itu, Ya, yang di kabupaten itu kan itu areanya luas itu, Yes, di beberapa itu enklave. Tapi administrasinya kebetulan itu masuk ke kota, tapi wilayahnya ada di Keranggan sana di kabupaten. Jadi di area dikelilingi oleh wilayah kabupaten itu. Tapi legalisasi asetnya tetap di pemerintah. Berarti sertifikatnya atas nama kota Pak. Betul, tidak masalah itu. Terus gini Pak, pasti mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir sedikit kita coba ya. Kendala terbesar Mbak, kendala terbesar terkait statistik pertanian di Kota Madiun. Apa kendalanya terkait mungkin datanya itu apa? Terbesar ya. Saya mau ngomong juga kurang enak ini. Ya, ya. Untuk yang kita survei sendiri, insya Allah kita bisa mengatasi ya. Tapi kalau untuk yang mungkin kita bermitra dengan dinas, kita pure percaya apa adanya data yang disampaikan dinas. Nah itu mungkin lebih nanti ke depan kita akan lebih masifkan pendampingan ya. Pendampingan dari sisi pengumpulan datanya, gimana biar datanya itu memang standar, gitu. Termasuk tugas fungsi pokok BPS kan juga punya data sektoral ya, itu data pertanian milik dinas yang mereka harus by name by address ya, by name by address. Jadi semua petani, kalau bisa semua petani di Kota Madiun itu dinas punya gitu, nggak cuma poktan, maksudnya nggak cuma petani padi gitu ya, tapi juga petani horti, yang membudidaya ternak, yang membudidaya ikan, ya petani yang mengusahakan tanaman kehutanan, karena semua sektor pertanian itu kan saling berkomunikasi, saling terakumulasi gitu. Jadi kebutuhannya sebenarnya kendala terbesarnya ya kelengkapan datanya itu memang masih harus digunakan. Ya, mungkin kalau di sini lebih masif di tanaman pangan ya, karena dengan kebutuhan. Untuk yang sektor lain kayaknya Sebelum kita selesaikan, ada pertanyaan yang mungkin jadi ganjalan pikiran saya Pak. Gini, kira-kira kalau Bapak Ibu ini dikasih kesempatan untuk jadi petani, pengennya jadi petani apa?
Pak Anang sama Mbak Esti. Sawit Pak. Saya ini sudah merintis pertanian, sudah punya cita-cita itu karena dulu saya ini juga anaknya petani, sehingga hati saya ini sebenarnya sudah ke situ. Cuma dalam hati juga nangis juga. Kenapa petani sekarang itu cara hidupnya gitu-gitu aja. Sehingga ini butuh suatu generasi baru atau generasi pola pemikiran baru. Bagaimana ini membentuk, menciptakan suatu kondisi pangsa pasar sehingga petani ini bisa distabilkan harganya. Yang kedua, membentuk suatu apapun itu tentang transfer teknologi, karena inilah yang nanti akan mengefisiensikan semua pekerjaan dan tidak tergantung dengan tenaga orang yang begitu banyak, dengan kos yang begitu tinggi, dengan waktu yang begitu lama. Terus kemudian saya jadi petani ini sebenarnya di hati saya, di pikiran saya ini sangat mulia, Mas. Karena apa? Hasilnya itu menghidupi banyak orang. Di dalam kemuliaan itulah ada karya. Nah, karya ini yang sebenarnya yang harus kita pikirkan, kita kemas bareng-bareng, dan ini pemerintah ini memberikan akses perhatian yang sangat luar biasa di saat ini. Dan dalam kepemimpinan Menteri Pertanian Pak Amran ya, sekarang sudah tidak impor beras loh. Nah, itu berarti sekarang ini untuk data beras nasional apakah sudah tercukupi, Pak? Kira-kira dari datanya BPS Kalau dari rilis nasional beras sudah melampaui target. sudah Nah. melampaui. Dari Hebat, kan? 32 juta ya Iya. ton padi ya tahun itu kita sudah 105%, lebih 5% dari target nasional. Dari Secara tidak langsung negara kita itu sudah bisa Hadir. makan berasnya kita Bisa. harusnya. bahkan dalam waktu singkat ekspor, Pak ya. Kalau dilihat kecenderungannya dengan dibuka lahan sawah baru, pencetakan lahan sawah baru di luar Jawa sana, tentu potensial kita mensuplai di metropolis, termasuk di Kota Madiun yang secara statistik mungkin tidak mungkin ya lancang ini bisa mencukupi. Mesti harus disubstitusi dari daerah lain lah. Kita tetap jadi pemain impor aja, Pak. Karena tidak punya lahan, sudah habis tinggal sedikit. Kita pasar aja. Terus Pak Esti tadi pertanyaannya, pengen jadi petani apa, Pak? Petani apa ya? Petani apa? Saya tuh juga punya angan-angan sebenarnya Mas. Kalau lihat dari kemampuan dan kapasitas itu mau petani padi juga kayaknya nggak mampu mungkin ya. Mungkin saya lebih realistis mungkin dengan petani urban farming. Karena saya juga tertarik dengan waste, maksudnya jangan sampai lah itu makanan itu terbuang sia-sia gitu. Jadinya pengennya kita menghidupkan petani dari perkawinan sendiri. Tercukupi kebutuhan sayur. Betul, sayur. Jadi kalau panang tadi yang besar, Enggak, sebenarnya tidak harus besar atau kecil sebenarnya. Tapi bagaimana memanfaatkan ruang ini menjadi optimal. Kalau tadi Mbak Esti ini urban farming, kalau saya di daerah pedesaan tentu ini bagaimana dikondisikan yang integrated farming, Mbak. Iya, Pak, setuju. Yang integrated farming ini sebenarnya di setiap daerah ini punya potensi untuk membuat siklus ekosistem itu sebenarnya. Nah, zero waste ini jadi penting gitu. Jangan ada sisa sedikit pun. Misalnya kotoran ternak, oke lah nanti bikin maggot, oke lah nanti bikin pupuk organik, oke lah nanti ini berikan berikan ternak, balik lagi untuk kan tidak harus padi, Pak. Bisa sayuran, hortikultura yang lain yang komersialnya tinggi kan. saya pernah ketemu tuh di Pasuruan, Pak, di Tosari, Pak. Iya. Jadi di sana itu ada salah satu suku Tengger kalau tahu, Pak. Suku Tengger itu dia kan peternak. Ya. Nah, kotoran babi itu sangat bermanfaat untuk kentang ternyata. Nah. Jadi di tengah Mutualisme. lahan kentang itu tadi, karena kan di sana nggak bisa tandur padi, Ya. secara di lereng-lereng seperti itu kan. Nah itu di tengah-tengah itu ada kandang babi, nah dari kandang babi itu tadi kotoran ternaknya itu dikembalikan. Jadi dia sudah menghemat sekitar 20% dari kebutuhan pupuk organik. Itu baru kotoran. Baru kotoran. Belum siklus yang lainnya. Betul. Nah, pola pikir ini yang sebenarnya mungkin bisa sosialisasikan ke masyarakat dalam segala upaya mereka bergerak di pertanian ini. Mungkin jangan sampai ada yang dibuang lah dengan siklus yang seperti itu integrated farming tadi. Dan itu konsep yang cukup unggulan juga ya. Nah, kira-kira Harapan Mbak Esti sama harapan Pak Anang terkait pertanian di Kota Madiun khususnya dan luasnya di Indonesia
Gimana Pak? Kalau dari saya jangan lihat kecilnya, tapi bagaimana bisa menangkap peluang tadi. Kota Madiun kan sekarang lagi apa nih? Penanganan sampah ya. Nah, gimana bisa mengumpulkan dari sampah yang ada ini mungkin bisa jadi sampah limbah rumah tangga mungkin ya tadi Pak ya. Jadi integrated farming. Jadi pupuk atau mungkin dari maggot tadi akhirnya kan juga mengurangi beban operasional dari petani sendiri. Kota Madiun ya, Kota Madiun ini memang kotanya tidak besar Mas. Terus kemudian tapi kecil tapi cekli. Dan saya pada waktu di luar Kota Madiun ini namanya ikonnya ini tinggi sekali ini. Jadi betul kalau ada slogan mendunia itu benar ini. Karena terkenal banget loh dari kota-kota, bahkan kota-kota lain mencontoh ke Kota Madiun ini. Harapan saya sebagai pribadi ini untuk di sektor pertanian, anak-anak muda mungkin bisa terjun ke situ tapi dengan merubah pola pikir yang berbeda, karena sekarang program-program pemerintah dalam rangka untuk pemberdayaan tanah masyarakat di bidang pertanian atau non pertanian itu sangat besar, terutama yang UMKM. Nah, terus kemudian dalam program-program yang kaitannya untuk ketahanan pangan ini menjadi program strategis yang dipertahankan betul, sehingga masa depan petani ini saya lihat dengan dengan konstruksi aturan-aturan di masa sekarang mereka sangat terlindungi, disupport betul. Dan nanti pemerintah juga akan hadir, terutama membentuk pola siklus yang closed loop itu tadi, dari hilir ke sampai akhir itu nanti akan. Baik, terima kasih. Diskusinya asik sekali ini. Lain kali kita sambung lagi, oke? Ya. Baik teman-teman, seperti itu tadi diskusi kita dengan BPS dan BPN, bahwasanya ternyata data statistik pertanian itu sangat penting untuk di pertanian, khususnya pendataan supaya petani-petani ini semuanya legal. Dan lagi sertifikasi tanah Pak ya, untuk melindungi tanah-tanah sawah kita itu supaya tidak beralih ke non sawah. Jadi tercapainya ketahanan pangan di Indonesia itu segera terlaksana seperti itu. Karena kalau kita bertahan terus tapi nggak mangan ya bodoh. Oke, terima kasih Cak Oci atas kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat ke depannya, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Terima kasih banyak Mbak Esti dan Pak Anang atas kesempatan. Terima kasih dan waktu kita bisa bersuara kembali. Selamat sore Cak Oci. Dadah.